Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dunia teknologi. Kenapa sih teknologi Amerika sangat maju dibandingkan dengan negara-negara lain? Apakah ada faktor tertentu yang membuat teknologi Amerika menjadi sangat maju? Atau memang kebudayaan Amerika yang mendukung teknologi Amerika menjadi sangat maju pada saat ini? Oke, mari kita bahas. Oke teman-teman, disclaimer dulu ya. Dalam pembahasan kali ini saya mengambil kebanyakan mengambil referensi dari buku ini ya, Bank 4.0 dari Brad King. Kalau lebih jelasnya silahkan membaca sendiri atau membeli bukunya ya. Pembahasan teknologi kali ini mari kita awali dengan latar belakang akhir Perang Dunia II. Pada saat itu Perang Dunia II dimenangkan oleh blok sekutu yang terdiri dari negara Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Cina, yang diawali oleh menyerahnya Jerman kepada sekutu. Pada saat itu, Jerman memiliki banyak ilmuwan terbaik pada zamannya, khususnya dalam bidang teknologi roket. Karena Jerman atau Nazi yang dikenal pada saat itu sudah dapat diprediksi jikalau Jerman akan mengalami kekalahan. Maka salah satu pentolan ilmuwan Jerman pada saat itu yang bernama Wernher von Braun mengumpulkan anak buahnya untuk menyerah kepada Amerika Serikat. Karena jika ia menyerah kepada Uni Soviet, maka para ilmuwan tersebut akan terbunuh. Karena Uni Soviet memang terkenal kejam kepada tawanan Nazi ya pada saat itu. Di samping alasan tadi, ada juga peran penting dari organisasi OSS atau dikenal dengan Office of Strategic Service. Organisasi OSS ini merupakan cikal bakal dari berdirinya organisasi CIA, Central Intelligence Agency ya, atau Organisasi Intelijen Amerika Serikat. Pada saat itu, organisasi ini memang memiliki misi agar para ilmuwan Jerman ini tidak jatuh kepada Inggris atau Rusia. Karena ilmuwan Jerman ini memang memiliki memiliki teknologi yang sangat maju, terutama di bidang roket pada saat itu. Itu merupakan alasan mengapa pada saat itu ya Jerman atau lebih dikenal dengan Nazi itu bisa menguasai Perang Dunia II. Karena kalau kita balik ke sejarahnya, dalam Perang Dunia I Jerman itu mengalami kekalahan. Namun setelah itu mereka bangkit, dipimpin oleh Adolf Hitler yang mengumpulkan para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi militer pada saat itu, sehingga Jerman dapat menguasai Perang Dunia. Namun akhir-akhirnya mereka itu kalah karena memang musuhnya sangat berat ya, Amerika Serikat, Uni Soviet dan sebagainya itu kan merupakan negara adidaya semua pada saat itu. Namun pada saat itu Jerman ini memiliki teknologi yang sangat maju dibandingkan dengan negara-negara lain dalam peperangan itu. Oke, kembali ke pembahasan tadi. Karena memang yang saya tadi jelaskan, Jerman ini memang memiliki teknologi yang sangat maju pada saat itu, sehingga organisasi OSS ini berminat untuk menampung ilmuwan Jerman, dan hasilnya 1.500 lebih ilmuwan Jerman dapat direkrut dan membawanya ke Amerika Serikat. Von Braun menciptakan roket V2 yang telah memusnahkan 9.000 jiwa masyarakat London. Setelah Von Braun membelot ke pihak Amerika, desain roket V2 digunakan untuk desain awal dan teknik pembuatan pesawat ruang angkasa Amerika Serikat pada tahun 1950. 10 tahun kemudian, Presiden John F. Kennedy mengumumkan bahwa pada 1960-an Amerika Serikat akan mendaratkan manusia di bulan. Tentunya roket buatan Von Braun lah yang membawa Neil Armstrong ke bulan, dengan desain pertama yang disebut dengan roket V2 tadi.
Pengiriman manusia pertama ke bulan dan kebiasaan manusia menciptakan kendaraan luar angkasa merupakan kendaraan teknologi yang sangat rumit ya, dan termutakhir pada saat itu. Hal ini merupakan sejarah dari pencapaian manusia yang sangat besar dalam peradaban manusia, khususnya di bidang teknologi. Di samping Amerika Serikat merekrut ilmuwan Jerman pada Perang Dunia yang membuat teknologi Amerika Serikat sangat maju pada saat ini, juga Amerika Serikat di samping itu kebanyakan para ilmuwan Amerika menggunakan desain pemikiran prinsip dasar. Desain pemikiran prinsip dasar memiliki penjelasan bahwa untuk memecahkan sebuah masalah, penganut konsep ini akan memulainya dengan mendekonstruksi masalah sampai ke tingkat yang paling kecil. Contohnya desain roket yang dibuat oleh Elon Musk, di mana desain roket yang dikembangkan oleh SpaceX menggunakan desain terbaru dan sempat menjadi ejekan karena desainnya seperti alat vital pria. Namun hasilnya dapat meminimalisir ongkos produksi dan perjalanan ke luar angkasa hingga targetnya sampai 90%. Ini kan luar biasa. Hal ini karena Elon Musk memecahkan masalah dengan melupakan pakem-pakem yang sudah ada, dengan mendesain ulang roket mulai dari nol dengan teknologi maju seperti saat ini. Contoh lainnya yaitu inovasi yang digunakan oleh Steve Jobs yang mendesain ulang handphone ya, dengan menolak untuk menjiplak desain HP seperti Nokia pada saat itu, Motorola, BlackBerry, dan lain-lain. Lalu menciptakan desain yang menyatukan antara ponsel, internet, dan iPod. Kemudian disatukan dalam genggaman yang disebut smartphone generasi pertama. Hal ini berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh negara-negara lain, di mana kebanyakan para ilmuwan negara lain ini masih menggunakan desain dengan pendekatan analogi ya, yang artinya untuk menciptakan sebuah kemajuan atau terobosan terbaru, maka kita harus mengulang kembali dari proses awalnya. Misalnya, untuk mendapatkan solusi baru, kita harus mencari jawaban di permasalahan lama yang belum terpecahkan. Hal ini membuat kinerja ilmuwan kurang efektif dan hanya terkungkung dalam permasalahan yang sudah ada sebelumnya dan jawaban yang sangat terbatas. Faktor lain yang membuat negara Amerika Serikat memiliki teknologi yang sangat maju dikarenakan pemerintah Amerika Serikat sangat mendukung dengan adanya riset atau lebih dikenal dengan research and development ya, di mana pada 2020 saja Amerika Serikat mengalokasikan dana senilai 511 US dollar. Bandingkan saja dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendanai riset, itu hanya 2 US dollar. Berapa kali lipatnya itu. Hal ini tentunya membuat inovasi yang dilakukan sangat kurang dibandingkan dengan negara lain, dan hal ini tentunya berbanding lurus dengan minimnya dukungan pemerintah. Ya, kalau seandainya pemerintah juga mendukung, otomatis riset tersebut akan lebih maju. Dari pembahasan tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk melakukan suatu inovasi, kita tidak harus selalu mengikuti pakem-pakem yang sudah ada, tapi kita juga menciptakan suatu hal yang baru yang tidak pernah orang pikirkan, tentunya dengan dana dan dukungan pemerintah juga. Karena untuk melakukan suatu inovasi itu kan butuh riset, butuh dana. Nah, dana ini biasanya didapatkan dari pemerintah yang mendukung riset tersebut. Ya, kalau seandainya pemerintahnya tidak mendukung, ya otomatis riset itu tidak akan berjalan secara maksimal seperti itu. Dan juga ini akan berpengaruh terhadap inovasi-inovasi lain yang akan berkurang. Karena kita harus realistis ya, untuk menciptakan inovasi bukan hanya membutuhkan pemikiran saja, tetapi juga modal yang cukup besar, seperti percobaan-percobaan yang gagal dan sebagainya. Lah itu kan
otomatis membutuhkan modal yang sangat besar seperti itu. Ya, cukup sekian pembahasan dari saya tentang teknologi Amerika yang sangat maju. Jika ada yang mau dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.